warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Purnayuda dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran. Saya ingin menjelaskan RPS dari mata kuliah Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Perdesaan, di mana mata kuliah ini dirancang untuk memberikan landasan teoritis dan keterampilan praktis bagi mahasiswa dalam memahami perdesaan yang berkelanjutan. Pembelajaran berorientasi pada penguatan kapasitas berpikir yang sistematis dan kritis dalam menghadapi tantangan agraria dan pembangunan wilayah di Indonesia. Mata kuliah ini memfokuskan pada pendekatan, konsep, teori, serta praktik perencanaan pembangunan yang relevan dengan sektor pertanian di Indonesia. Mahasiswa diajak memahami teori perencanaan ruang dan wilayah, serta dinamika pertumbuhan ekonomi regional, serta beberapa teknik seperti location question, shifter, economic base ratio, serta analisis kesesuaian dan daya dukung lahan. Capaian pembelajaran utama dari mata kuliah ini yang pertama adalah penguasaan konsep dan teori dasar perencanaan pembangunan pertanian dan pedesaan. Yang kedua adalah kemampuan menerapkan metode analisis ekonomi wilayah serta tepat sesuai potensi lokal. Yang ketiga adalah kemampuan menyusun strategi pembangunan desa yang kritis, bertanggung jawab, dan berbasis partisipasi masyarakat. Mahasiswa juga dilatih untuk mengenali dinamika kependudukan, tantangan pembangunan era digital, serta penguasaan kelembagaan desa melalui kasus-kasus BUMDes dan kerjasama antar desa. Metode pembelajaran yang digunakan bersifat blended learning, menggabungkan tatap muka, diskusi kelompok, studi telatur, dan problem based learning atau PBL. Contextual learning dan simulasi perencanaan. Evaluasi pembelajaran dilakukan melalui tugas individu dan kelompok, kuis, UTS, serta UAS dengan porsi penilaian yang seimbang untuk mengukur aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik mahasiswa. Dengan mengetahui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjadi perencana pembangunan wilayah yang adaptif terhadap kompleksitas tantangan lokal maupun global. Lulusan diharapkan menjadi memiliki kompetensi dalam pengintegrasian pendekatan ilmiah, teknologi, dan nilai-nilai sosial dalam merancang kebijakan dan strategi pembangunan agribisnis yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di wilayah pedesaan Indonesia. Demikian deskripsi singkat dari mata kuliah Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Pedesaan. Semoga bisa mengisi ruang-ruang pembangunan wilayah di Indonesia secara adil, berkelanjutan, dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman sekalian sudah hadir pada kuliah saya hari ini. Sebelum kita mulai kuliah, mari kita mulai dengan doa. Mangga Ketua kelas Rul dipimpin doa dulu. Baik teman-teman, sebelum memulai kegiatan kuliah hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Bismillah. Doa dicukupkan. Baik, terima kasih Harul ya sudah memimpin doa. Baik teman-teman sekalian, hari ini saya akan menjelaskan materi yang sangat menarik ya terkait dengan perencanaan wilayah, yaitu konsep ruang dan wilayah. Baik, oke, next. Sebelum mulai, kita sedikit review di pertemuan sebelumnya. Teman-teman kita sudah bercerita tentang perencanaan ya. Ada teman-teman yang masih ingat tentang perencanaan? Apa itu perencanaan? Dan? Perencanaan adalah suatu proses Ya. yang diuraikan secara bertahap untuk mencapai suatu tujuan. Ya, betul ya. Jadi proses tahapan-tahapan dalam meraih tujuan ya. Jadi teman-teman di sini yang kuliah tentu saya yakin punya tujuan ya. Ada yang tujuannya ingin meraih gelar sarjana begitu. Ada yang tujuannya ingin mencari pengalaman hidup atau ada yang mencari jodoh begitu? Ada, Rian? Kamu nyari jodoh di sini nggak? Enggak. Jangan bohong. Enggak ya? Bener. Nyari ilmu. Oh, ya, nyari ilmu luar biasa ya. Tujuan mulia ya. Oke. Baik. Itu ya tujuan. Ya, apa saja sih sebenarnya hal pokok? Yang pertama,
harus ada tujuan ya. Kita kalau mau dalam perencanaan itu ada tujuan. Yang kedua itu ada sumber dayanya ya. Apakah itu alam, manusia, modal dan informasi, serta ada kendala. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi masalah kita. Kita punya tujuan, punya sumber daya, tapi kita tidak tahu kendalanya apa ya. Yang terakhir efisiensi dan efektif. Jadi harus kita lakukan secara efisien dan efektif begitu. Oke, next. Nah, hari ini teman-teman sekalian kita akan mempelajari apa itu konsep ruang dan mengetahui karakteristik wilayah yang ada gitu ya. Oke, next. Nah, jadi ruang itu apa sih? Ternyata ruang itu adalah apa? Kalau teman-teman mungkin kalau berbicara ruang pasti yang ingat apa sih? Ruang kelas gitu ya. Suatu kotak, ada pintunya, wadah, masuk ya, itu ruang. Ternyata ruang itu adalah semua hal yang melingkupi darat, laut, dan udara. Ya, itu adalah ruang hidup kita, gitu ya. Di antara kalau secara teknis itu antara tanah sampai atmosfer ya, itu ruang hidup kita. Jadi itu dalam rencana wilayah yang kita atur adalah semua ruang lingkup baik air, udara, dan tanah gitu ya. Ini kayak Avatar ya. Nggak ada negara api untungnya ya. Ya. Termasuk di dalamnya ya, bumi, tempat manusia hidup dan semua kegiatan yang berlangsung di dalamnya. Gitu itu adalah ruang. Jadi teman-teman sebenarnya kalau kita beli tanah begitu ya, teman-teman punya tanah, itu yang dimiliki itu nggak cuma tanahnya aja. Tapi mulai dari tanah sampai pada atmosfernya sebenarnya kepemilikan ruang itu gitu ya. Tapi undang-undang kita menyatakan kepemilikan tanah hanya pada batas tanahnya saja. Jadi udara ada aturannya lagi. Jadi teman-teman kadang-kadang kalau sedang main drone begitu, itu suka ada keterangan ya. Ini wilayah boleh kita lalui, ini wilayah udara ini tidak boleh. Karena tadi itu, ternyata udara pun ada petanya begitu. Ini ruang ini, ruang ini. Ya. Jadi kalau kita ingat perang Iran, tahu perang Iran sama Israel ya, gitu tuh udah ada ruangnya. Ya, mereka perang tuh di situ. Si rudal itu sudah dikunci. Jadi nggak mungkin ya kalau secara teori dan secara teknis teknologi si rudal itu nggak akan belok kemana-mana kecuali ya kuasa Allah gitu ya. Dia belok gitu ya. Dia nggak akan belok. Dia udah ada ruangnya. Ini kita ke sana lewatnya lewat situ. Nggak mungkin tuh ya. Dari Iran ke Israel muter dulu ke Indonesia itu kecil kemungkinan gitu ya. Tapi secara teknologi itu hampir dipastikan tidak akan terjadi begitu. Nah itu apa? Karena ada ruang udara. Yang itu ternyata ada teknologinya, kita bisa kunci ya. Udara itu ada ruangnya begitu ya. Oke, next. Pak, oh, gimana? Halo. Tanya Pak, sama saya Muhammad Hairul Imam. Ya. Jika kita bicara soal ruang yang tadi Bapak sebutkan meliputi ruang darat, laut, udara dan sebagainya, tapi dalam konteks perencanaan wilayah itu sebenarnya ruang itu berfungsinya untuk apa Pak? Kan tadi dibilang perencanaan itu harus mempunyai tujuan. Betul. Nah, tujuan itu dalam konteks perencanaan wilayah dalam memanfaatkan ruang. Ya, betul. Ya, ruang itu tujuan utamanya adalah untuk aktivitas manusia dan seluruh organisme yang ada di dalamnya. Jadi kita tidak bisa hanya menafikan, oh ini ruang permukiman hanya untuk manusia. Tidak bisa begitu, tapi kita itu adalah semua manusia, organisme dan makhluk hidup yang ada di dalam ruang itu. Begitu. Makanya sekarang ketika musim hujan, kita sering menemui kejadian banjir, ya, Rul ya. Kenapa bisa banjir? Karena tadi menganggap ruang itu hanya punya manusia. Tidak memikirkan airnya juga punya ruang, begitu. Jadi semua organisme, ya, baik itu organisme hidup maupun mati, ya, itu termasuk ke dalam ruang yang boleh, yang harus diberdayakan, begitu. Ya, saya ingat betul ketika saya masih kecil melewati jalan tol dari Padalarang ke Cileunyi ya, Freddy ya, kanan kiri itu sawah. Betul. Tidak ada rumah satupun ya, sawah hijau kanan kiri. Itu sekitar tahun 95 ya. Sekarang tahun berapa? 25. Berapa tahun yang lalu? 30 tahun yang lalu. Sekarang kalau lewat jalan tol apa isinya? Pinggir kanan kirinya? Pemukiman. Komplek. Oke, next Fred. Di sini kan tata ruang wilayah ada terbagi, mungkin ada ruang terbuka hijau, terbuka untuk pemukiman, ya, kawasan industri,
Betul. kawasan apa namanya dasnya Ya. sendiri dan kawasan pertaniannya dan satu lagi kawasan untuk LP2B-nya. Betul. Untuk pembukaan termasuk pencetus RUTR ini seperti apa? Bagaimana maksudnya? Ini kan termasuk pemutusan untuk ruangannya, pembentukan tata ruangnya seperti apa? Oh, untuk tata ruang itu ya? Iya, Oke, betul. pertanyaan yang cerdas ya. Baik, begini. Dalam proses perumusan tata ruang, itu harus mengikutsertakan proses yang bersifat partisipatif dan juga bersifat teknis. Yang pertama, secara partisipatif, masyarakat yang ada di dalamnya itu harus terwakili kepentingannya, itu yang pertama. Yang kedua, secara teknis ruang khususnya daratan itu harus memenuhi syarat tertentu untuk kepentingan penataan ruang tadi. Misal kita tidak bisa ya dengan serta-merta seorang kepala daerah begitu, ini saya sedang ada ini wilayah tambang atau ini wilayah permukiman, saya buletin nih permukiman. Itu tidak bisa begitu. Tapi secara teknis harus ditinjau kelayakannya, harus ditinjau kemampuan lahannya. Kalau itu cocok, itu aman secara kebencanaan, itu boleh. Ya. Ada juga secara teknis cocok, boleh untuk permukiman, untuk industri. Tetapi secara sosial tidak cocok, itu juga tidak bisa kita tentukan. Ya. Misal Kabupaten Kota Bandung nih, ya misalkan, itu sudah menjadi wilayah yang terrestriksi untuk membuka lahan industri. Kenapa? Karena sudah padat secara permukiman, secara kependudukan. Dan secara teknis sudah tidak layak untuk membuka pabrik besar begitu. Makanya pabrik-pabrik diperbolehkannya ke daerah-daerah yang masih secara ekologis luas begitu. Di Bekasi, Karawang, Subang ya, sekarang merambah ke Cianjur ya. Jadi begitu Kang Freddy ya, untuk penentuan zonanya untuk apa, peruntukan ruangnya untuk apa. Jadi itu harus padu antara teknis dan juga antara partisipatif begitu. Ada pertanyaan lagi Kang Freddy? Untuk menganalisis dilihat dari sana juga Pak, tata ruang terbuka untuk menentukan tata ruang kotanya untuk terbuka hijaunya seperti apa ketika sudah padat penduduk, seperti apa untuk penanganannya itu sendiri. Ya ini menarik nih. Jadi masalah yang paling ditemui oleh penyusun tata ruang adalah perkotaan mencari ruang terbuka hijau. Betul, Pak. Ya. Seperti ya teman-teman sebagian besar saya yakin ini rumahnya di Bandung ya. Kota Bandung begitu atau sebagian atau kota yang lain sudah padat. Betul. Kita tidak mungkin dong meminta masyarakat tertentu membuka rumahnya kembali dihancurkan sebagai ruang terbuka hijau. Kita tidak bisa seperti itu. Yang dilakukan adalah menyusun KDB dan KLB secara proporsional gitu ya. Koefisien dasar hijau ya, KDH ya, kemudian juga KLB ya. Nah, koefisien luas bangunan. Jadi si bangunan itu untuk kawasan perkotaan biasa ditentukan. Ya, biasanya KLB-nya itu tidak boleh lebih dari 50%. Jadi ruang yang dibangunnya, kalau misalkan teman-teman nih ya, kan masih kuliah nih, ntar lulus pasti beli rumah nih. Itu ada persyaratan tuh, rumah kalau 100 meter yang boleh dibangun hanya 50 meter. Yang 50 meternya buat apa? Sisanya buat ruang terbuka hijau. Gitu. Sama juga dengan koefisien dasar hijaunya, yaitu dari sisi permukiman. Yang kedua, para pembuka atau pengembang baru biasanya sudah dititipkan amanat harus memiliki RTH minimal 30-40% luasan perumahan dia begitu. Dan juga ada beberapa strategi lainnya Kang Freddy ya, bisa berupa RTH vertikal namanya. Jadi membuat kebun-kebun vertikal yang misalkan kalau di Bandung itu banyak hotel, nah itu hotel itu didorong rooftopnya membuka ruang-ruang hijau, tanaman-tanaman yang ada di atas gedung begitu. Itu mungkin Kang Freddy yang bisa saya respon. Enggak? Cukup? Cukup, oke. Baik, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Next. Nah, ini kadang-kadang yang suka menjadi pertanyaan begitu ya. Pak, saya tuh kadang bingung Pak. Mendengar wilayah. Pernah mendengar kata-kata wilayah? Sering. Apa biasanya? Kalau mendengar kata wilayah, kaitannya dengan apa? Rian ada di wilayah mana nih? Wilayah daerah
Suatu daerah, oke. Wilayah kawasan, pernah dengar istilah kawasan? Pernah ya? Ini kawasan industri, Pak. Nah, itu tuh biasanya kalau kawasan itu industri. Kalau wilayah itu biasanya, Pak, ini wilayah sungai. Ya, biasanya menggunakan untuk wilayah atau wilayah hujan gitu ya. Itu wilayah. Ada daerah, kadang juga daerah sungai juga ada, das ya. Pak, ini daerahnya saya ada di daerah Jatinangor, Pak, begitu ya. Oh ya, berarti Jatinangor dan sekitarnya. Ada regional, ada area dan ruang. Nah, ini adalah istilah-istilah yang sering keluar dalam istilah kewilayahan. Yang kadang-kadang orang bingung. Sebenarnya lebih tepat kita bicaranya daerah, wilayah, atau area atau ruang ya, begitu. Tadi kalau Kang Freddy bilang ruang hijau. Nah, bisa tuh ya. Kita menggunakan, oh ini ruangnya ruang hijau. Ya. Ini menimbulkan saya istilahnya ketidakkonsistenan. Kenapa? Karena banyak istilah. Nah, sekarang kita coba pahami sebenarnya bedanya apa sih antara wilayah, kawasan, daerah, region gitu ya, dan area atau ruang. Oke, next. Nah, jadi wilayah itu, jadi ini pengertiannya adalah wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta unsur-unsur yang ada di dalamnya. Jadi kalau kita berbicara tentang wilayah, ini kaitannya dengan yang pertama adalah aspek administratif, ya. Yang kedua adalah aspek fungsional. Jadi kalau wilayah itu biasanya ada dua fungsi, ada dua hal ya konteksnya. Yang pertama adalah administratif, yang kedua adalah fungsi. Misal kalau administratif itu laut ya, itu dia Dia ada istilah atau wilayah NKRI ya. Dia ada batasan administratif. Yang pertama. Yang kedua contohnya adalah sungai. Kalau wilayah sungai ini dia lebih ke arah fungsi, ya, aspek fungsinya, ya. Jadi teman-teman kalau ngelihat sungai itu ternyata nggak cuma yang aliran saja, tapi ada daerahnya, ya, daerah aliran sungai. Makanya wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang sepanjang bantaran sungai gitu ya, itu tidak boleh dibangun sebenarnya ya menjadi permukiman. Kenapa? Karena itu tangkapan airnya. Jadi itu adalah aliran airnya. Dalam undang-undang itu 15-30 meter sebenarnya di pinggir sungai tidak boleh dibangun. Tapi kenyataannya gimana? Semeter atau di atas sungai ada ya. Ini sungai bikin beton masuk ke dalam rumah gitu ya, ada kenyataannya. Padahal itu sebenarnya tidak boleh ya secara fungsi. Karena dia fungsinya sebagai aliran air gitu. Oke, next. Daerah. Nah, daerah ini adalah lebih ke arah tadi. Kalau daerah ini khusus administratif, tidak ada fungsi lain. Biasanya yang kalau kita berbicara soal daerah, ini adalah kaitannya adalah administratif. Misal apa? Kalau daerah administratif itu? Kota ya, apalagi? Kelurahan, apalagi? Ya? Kecamatan ya, bisa ya. Kelurahan, kota, provinsi bisa? Bisa ya. Nah, itu daerah. Kita menyebutnya sebagai daerah. Makanya dalam istilahnya adalah pemerintah daerah. Jadi kaitannya adalah administratif ya. Oke, next. Nah, ada juga kawasan nih. Nah, jadi kawasan itu lebih kepada fungsi ya. Dia tidak administratif. Jadi lebih kepada fungsi. Misalkan kawasan hutan ya. Banyak nih di Jawa Barat ada hutan? Banyak ya? 75%. Jawa Barat ya? 50% hutan ya, berarti ya. Permukiman ya. Permukiman ini adalah kawasan tempat tinggal manusia ya. Jadi biasanya kalau bilang kawasan temannya permukiman. Kalau nggak permukiman perumahan gitu ya. Kawasan industri atau kawasan pertanian. Ya itu contohnya kawasan. Dia lebih ke arah fungsi ya. Nah, ingat-ingat ya. Kalau tadi kalau wilayah apa tadi? Fungsional dan administratif. Kalau daerah administratif. Kalau wilayah kawasan fungsional. Nah, itu cara memahami secara definisi. Ya cuman kadang-kadang kalau di lapangan saya berada di kawasan sungai. Ada yang bilang begitu ya. Saya sedang ada di daerah industri, Pak. Oh iya, enggak apa-apa. Itu hanya sedikit perbedaan pemahaman saja, tapi maksudnya adalah ini ya. Fungsi gitu ya. Oke, next. Pak, silakan.
Berangkat saya Zuhal, izin bertanya Gimana, terkait Soal? masalah kawasan. Mm-hmm. Kita ada dijelaskan bahwasanya ada kawasan fungsional gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih Pak contoh nyata seperti di daerah mana? Seperti mungkin kawasan pertanian lahan basah tuh contohnya itu di daerah mana ke Pak? Kayak contohnya tuh kayak banyak sawahnya kah atau kayak gimana? Ya. Gimana Pak? Oke, menarik Sohal ya. Oke. Jadi untuk kawasan sawah Iya, begitu. pertanian lahan basah. Pertanian lahan basah ya. Oke. Kang Freddy, terus zoom lagi. Nah, ini. Tahu selokan jeruk? Tahu. Oke. Oh, ini masih loading ya. Nanti kelihatan kalau dia sawah. Nah. Jadi sebenarnya kenapa sih dibilang kawasan? Itu biasanya kawasan itu adalah suatu kesatuan yang di situ memiliki fungsi yang sama begitu. Nah, ini Ini kalau dilihat dari gambar nih sawah ya. Ini sawah gitu. Ya. Nah ini soal nih ya. Ini kita bisa sebut sebagai kawasan ketika dia memilih suatu fungsi memiliki kesamaan fungsi begitu. Jadi dibilang kawasan persawahan, lahan basah, maka dia memiliki fungsi yang sama begitu ya. Itu kita bisa katakan sebagai kawasan. Tapi kalau hanya sawahnya satu di sini, sebagian rumah ya, ada lagi sawah di sana, itu kita tidak bisa. Itu berarti masuknya ke dalam kawasan permukiman gitu. Jadi dia biasanya memiliki kesatuan yang luas dengan skala yang lebih besar dan memiliki fungsi yang sama. Itu kawasan. Sama dengan industri ya. Industri kawasan apa lagi? Kawasan permukiman, kawasan perkebunan begitu ya. Jadi dia memiliki fungsi yang sama untuk skala tertentu yang luasnya cukup besar gitu ya. Oke. Ada lagi pertanyaan soal? Siap, cukup Pak. Oke. Terima kasih. Ya, kembali ke slide. Gimana, Nugi? Tadi saya kurang paham tentang pembagian wilayah. Ya. Kenapa perlu ada mengklasifikasikan wilayah-wilayah di Indonesia? Apakah nggak cukup kalau misalkan cuma dipetakan berdasarkan provinsi ataupun berdasarkan kabupatennya aja? Oke, pertanyaan yang bagus. Kita kembali ke wilayah. Nah, jadi wilayah ini adalah kesatuan yang memiliki dua fungsi aspek ya. Pertama adalah administratif, kedua adalah fungsi. Kenapa sih perlu dibedakan? Karena setiap wilayah itu memiliki karakteristik yang berbeda. Begitu. Misal, wilayah sungai dengan wilayah pegunungan, sama nggak, Nugi? Secara fungsi? Beda. Bisa jadi dalam satu kabupaten yang sama ya. Misalkan Kabupaten Bandung ada gunungnya, banyak. Punya gunung, punya sungai. Tapi dia memiliki fungsi yang berbeda. Pegunungan bisa jadi salah satu fungsinya adalah kawasan hulu sungai. Ya. Kalau perkotaan menjadi kawasan hilirnya sungai. Makanya dalam konteks perwilayahan kita perlu memisahkan itu. Secara administratif maupun secara fungsional. Untuk apa? Fungsinya untuk pengaturan wilayahnya. Begitu. Jadi pengaturan pegunungan nih tidak bisa disamakan dengan pengaturan sungai. Begitu ya. Ya, kita kembali ke materi selanjutnya. Oke, kawasan next. Nah ini jawabannya nih. Ternyata. Kenapa sih perlu klasifikasi ya? Yang pertama nih, ya ternyata kenapa perlu diklasifikasikan? Indonesia ini masalahnya ternyata kita terjadi ketidakseimbangan pembangunan antara kawasan barat Indonesia. Ya, tahu barat Indonesia teman-teman? Sumatera dan Jawa lah gitu ya, itu barat. Dengan timur Indonesia, Papua, Maluku dan sekitarnya. Tidak seimbang ya, makanya kita perlu klasifikasi ya. Jadi teman-teman ibaratnya begini, kalian ada yang sekeluarga anaknya kakak adik lebih dari 3 atau 2? Ada Pak. Ada? Berapa Suhal? Saya 5, ini teman saya 11. 11? Wih, subhanallah hebat ya. Oke. 11 anak itu pasti memiliki karakteristik yang berbeda kan. Ada nih anak itu yang kita suruh sholat yuk, langsung sholat. Ngeng dia kamu sholat, ya nggak? Ada anak sholat yuk. Ya sebentar gitu ya. Nunggu 5 menit, azan beres, nunggu qomat, baru berangkat ya. Ada anak ketiga. Udah dikasih tahu, ya, udah azan lewat, qomat, sholat lewat. Dia sholatnya kapan? Kalau kakaknya udah pulang.
Oh kakak udah pulang sholat ya, aku baru sholat. Ada begitu ya. Itu salah satunya ya. Jadi ternyata setiap itu seperti kita memperlakukan anak begitu. Kan setiap anak tuh punya karakter yang berbeda yang tidak bisa kita samakan. Ya. Kalau saya lebih senang menganggapnya setiap wilayah, setiap orang kita tidak bisa samakan dengan cara McDonaldisasi. Tahu McDonaldisasi? Siapapun dan tidak bisa menggunakan teknik minum sosro. Jadi apapun makanannya, minumannya sosro. Itu nggak bisa. Ternyata ada dan orang yang nggak suka sosro ada ya. Ada ternyata orang yang tidak suka teh botol sosro itu ada. Ada juga ternyata orang yang tidak suka burgernya McD itu ada. Saya termasuk salah satunya. Repot kalau makan McD, mangapnya gede. Apalagi beli Big Mac gitu ya, wah itu mangapnya harus gede. Ternyata itu dia, berbeda-beda ya. Jadi isu outer island ya. Kedua tadi, perbedaan faktor geologis dan ekologis ya. Membangun di Sumatera itu berbeda dengan membangun di Kalimantan. Kalimantan kan kita rame-rame IKN ya. Itu berbeda. Mungkin ada daerah Bandung dan ya yang 5 meter udah keluar air, ada gitu. Sama hal dengan daerah pantai, ada yang rumahnya di pinggir pantai nggak di sini? Nggak ada? Pantura? Ya udah deh, pokoknya yang di pinggir pantai itu tahu persis. Menggali sumur di pantai rasanya pasti minimal 3 meter udah ada air dan rasanya payau, gitu ya. Satu lente paralon gitu ya, sudah cukup ada air. Sudah cukup ya, gitu. Dan rasanya juga biasanya payau gitu. Ini kalau teman-teman jalan-jalan ke daerah utara ya, Cirebon, bagian pinggir tuh, kalau wudhu di musola itu pasti rasanya agak Ada rasanya. ada rasanya. Airnya ada rasanya bener ya. Oke, keragaman kultur juga berbeda ya. Dan politik juga berbeda begitu ya. Jadi ini kenapa kita perlu klasifikasi ya. Oke, next. Ini klasifikasi wilayah berdasarkan berdasarkan rencana tata ruang begitu teman-teman ya. Tadi ada wilayah homogen. Jadi wilayah homogen itu tadi ya semuanya sawah begitu ya, semuanya gunung, semuanya sungai ya. Dia sebagai wilayah homogen yang memiliki sama fungsi maupun kesamaan karakter ya. Yang kedua fungsi, ini biasanya kita menggunakan fungsi ini adalah sistem sederhana kompleks ya. Tadi ada wilayah nodal, pusat dan hinterland. Jadi kalau cerita nodal itu adalah seperti kota Bandung sebagai pusat, Sumedang sebagai hinterlandnya gitu ya. Sumedang, Soreang gitu ya, itu hinterlandnya. Kemudian ada wilayah desa kota, budaya lindung ya, ada sistem ekonomi dan sebagainya. Serta ada wilayah perencanaan, pengelolaan di sini. Itu adalah pembagian dari klasifikasi wilayah. Oke, next. Ya. Baik teman-teman, demikian kuliah kita hari ini. Selanjutnya kita ada quiz. Silakan teman-teman scan ya, nanti di akhir perkuliahan saya akan berikan nilai dari kuis itu. Baik, teman-teman, sekian kuliah kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Rul, seperti biasa ditutup lagi dengan doa penutup kuliah. Ya Allah teman-teman, jika dimulai dengan doa, alangkah baiknya kita mengakhiri pun dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Doa cukupkan. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.